Saudara, maraknya investasi bodong berlabel syariah ini kian meresahkan masyarakat. Banyak yang tergiur karena memang dijanjikan dengan keuntungan yang besar. Namun akhirnya malah terjerat dengan kerugian ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah. Lantas bagaimana kita bisa terhindar dari sengketa ekonomi syariah seperti ini? Kita langsung tanyakan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Sudah bersama saya Bapak Muhammad Abduh, betul ya Bapak ya? Bapak, sebelumnya saya izin bertanya, ini bagaimana kemudian masyarakat bisa terhindar dari sengketa ekonomi syariah ataupun investasi-investasi bodong begitu Pak? Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, kewenangan peradilan agama diperluas dengan adanya tambahan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di bidang ekonomi syariah. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 2006 didefinisikan ekonomi syariah itu adalah segala usaha, kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang meliputi antara lain investasi dan pembiayaan yang dilakukan di bank-bank syariah atau investasi dan pembiayaan yang dilakukan dalam lembaga keuangan mikro syariah. Selama ini peradilan agama menangani perkara-perkara di bidang ekonomi syariah yang didominasi dengan perkara-perkara perbuatan melawan hukum atau biasa dikenal dengan PMH, dan kemudian perkara-perkara wan prestasi ya. Kemudian bagaimana gitu Pak caranya untuk membedakan mana yang merupakan investasi bodong tapi berkedok syariah, mana yang sah begitu Pak? Untuk melihat apakah investasi syariah itu sah, maka patokan pertama yang harus kita lihat adalah akadnya atau perjanjiannya ya. Karena setiap akad ya, untuk sebuah investasi itu harus mematuhi prinsip-prinsip syariah ya. Di antaranya harus bebas dari praktek riba dan harus juga bebas dari goror. Goror itu maksudnya ada sesuatu yang tersembunyi ya. Ada yang tidak jelas ya. Ada tidak memiliki kepastian dalam akad. Kemudian berikutnya harus mengikuti prinsip adil dan transparansi. Sehingga kalau ada investasi yang ditawarkan ternyata di dalam akad itu menjanjikan keuntungan yang terlalu besar ya, pada pihak tertentu sementara di pihak lain mengalami kerugian, maka itu dapat dipastikan bahwa investasi itu tidak berdasarkan prinsip syariah. Kemudian berikutnya kita lihat apakah lembaga keuangan yang menawarkan investasi itu di dalam struktur kelembagaannya ada Dewan Pengawas Syariah yang setiap saat bisa melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha yang diproduk lembaga keuangan syariah, apakah itu namanya investasi ataupun pembiayaan. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Abduh Sulaiman. Itu dia saudara percakapan singkat kami tadi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terkait investasi syariah, ada yang sah namun juga ada yang bodong begitu ya, ataupun bisa dikatakan palsu. Kenali ciri-cirinya agar bisa terhindar dari investasi syariah ataupun investasi yang berkedok syariah begitu ya. Sementara informasinya itu Jihan Jufri, Zamjari, Kompas TV, Jakarta.